Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Maka jangan sampai hanya karena persoalan dunia, karena sibuk bekerja, lalu lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwa di akhirat nanti Allah akan berhujjah, Allah akan berargumen, Allah akan bertanya kepada 4 golongan manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah dengan 4 golongan manusia yang lain. Innallaha yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajanasim minan nas. Bahwa di akhirat nanti Allah akan bertanya kepada 4 golongan manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah dengan 4 golongan manusia yang lain. Yang pertama, Allah akan bertanya kepada orang kaya yang tidak mau beribadah dengan kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, Allah akan bertanya kepada para hamba sahaya, para budak yang tidak mau beribadah kepada Allah dengan hamba sahayanya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, Allah akan bertanya kepada orang miskin yang tidak mau beribadah dengan miskinnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Allah akan bertanya kepada orang sakit yang tidak mau beribadah dengan sakitnya Nabi Ayyub alaihissalam. Datang golongan yang pertama, yaitu orang kaya yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ditanya oleh Allah, wahai hambaku, kenapa kalian waktu hidup di dunia tidak mau beribadah kepadaku? Orang kaya ini menjawab, kami ini kaya ya Allah, kami sibuk mengurus hartaku. Seandainya kami tidak kaya, tidak sibuk mengurus hartaku, tentu kami taat beribadah kepadamu. Allah datangkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hambaku, kalian tahu ini siapa? Tidak ya Allah, ini adalah hambaku Sulaiman, manusia yang paling kaya aku ciptakan, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Tapi ini hambaku Sulaiman tetap beribadah kepadaku, tetap ingat kepadaku. Malaikat lempar mereka masuk neraka. Datang kelompok yang kedua, yaitu para hamba sahaya yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ditanya juga oleh Allah, wahai hambaku, waktu kalian hidup di dunia, kenapa tidak mau beribadah kepadaku? Kenapa tidak mau sujud kepadaku? Para hamba sahaya ini menjawab, kami ini hamba sahaya ya Rabb. Kami sibuk mengurus bosku, kami sibuk mengurus atasanku, kami sibuk mengurus majikanku. Seandainya kami bukan budak, kami bukan hamba sahaya, tentu kami taat beribadah kepadamu. Allah hadirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Hambaku, kalian tahu ini siapa? Tidak ya Rabb, ini adalah hambaku Yusuf, manusia yang paling sibuk mengurus majikannya, manusia yang paling sibuk mengurus bosnya, atasannya. Tapi ini hambaku Yusuf tetap beribadah kepadaku. Malaikat lempar mereka masuk neraka. Datang golongan yang ketiga, yaitu orang miskin yang tidak mau beribadah kepada Allah. Dia tumi miskin, dia tumi tidak mau beribadah kepada Allah. Ditanya juga oleh Allah, wahai hambaku, kenapa kalian waktu hidup di dunia tidak mau beribadah kepadaku? Mereka menjawab, kami ini miskin ya Allah. Seandainya kami tidak miskin, tentu kami taat beribadah kepadamu. Allah hadirkan Nabi Isa alaihissalam. Hambaku, kalian tahu ini siapa? Tidak ya Rabb, ini adalah hambaku Isa alaihissalam, manusia yang paling miskin aku ciptakan, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Tapi ini hambaku Isa tetap beribadah kepadaku. Malaikat lempar mereka masuk neraka. Kemudian datang golongan yang keempat, yaitu orang sakit yang tidak mau beribadah kepada Allah. Orang sakit yang tidak mau sujud kepada Allah, baru sedikit pusing-pusing kepalanya, tidak mau beribadah kepada Allah. Ditanya oleh Allah, hambaku, waktu kalian hidup di dunia, kenapa tidak mau sujud kepadaku? Kenapa tidak mau rukuk kepadaku? Kenapa tidak mau beribadah kepadaku? Mereka menjawab, kami ini sering sakit-sakitan ya Allah. Andaikan kami sehat, tentu kami taat beribadah kepadamu. Allah hadirkan Nabi Ayyub alaihissalam. Hambaku, kalian tahu ini siapa? Tidak ya Rabb, ini adalah hambaku Ayyub, manusia yang paling parah penyakitnya aku ciptakan. Aku berikan penyakit 18 tahun, penyakit kusta. Seluruh tubuhnya penuh dengan ulat selama 18 tahun.
Seluruh tubuhnya penuh dengan ulat, tinggal hati dengan lidahnya. Tapi ini hambaku Ayub tetap beribadah kepadaku. Malaikat lempar mereka masuk ke dalam neraka. Keempat golongan tadi masuk ke dalam neraka karena apa? Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai hanya karena persoalan dunia, persoalan pekerjaan, persoalan harta, lalu kita lupa beribadah kepada Allah. Jangan sampai karena sibuk mengurus atasan, lalu kita ini lupa sujud kepada Allah. Jangan sampai karena kita ini miskin, lalu kita lupa sholat 5 waktu. Jangan sampai hanya karena kita ini sering sakit-sakitan, lalu kita lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa zikir, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu, janganlah karena persoalan dunia sehingga kalian lupa beribadah, lupa sujud, lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.